Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga di hari kedua kegiatan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa mengikuti acara kegiatan Ramadan. Sholawat iring salam semoga tercurah ke haribaan junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Anak-anak sekalian, baiklah, di hari yang kedua ini kita mulai dengan tadarus ya. Kemarin tadarusnya diawali dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat Al-Kafirun. Dan sekarang kita awali dengan surat Al-Kautsar sampai dengan surat Al-Asr. Silahkan anak-anak dibuka ya, Al-Qur'annya, juz ammanya dibuka, dibaca. Nah, dan kemudian kalau sudah selesai dibaca, anak-anak lanjut dengan pembacaan Asmaul Husna. Nanti hasil rekamannya, bacaan anak-anak dikirimkan kepada kami di sekolah ya. Jadi kelas 3 dikirimkan kepada Ibu Feni, kelas 4 kepada Pak Firdaus, dan kelas 5 kepada Bapak Ahmad Yani. Salah satu surat saja yang kamu baca ya. Ya, selamat membaca. Baiklah anak-anak sekalian, materi sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan surat Al-Fatihah. Hari kemarin Ibu menerangkan tentang sejarah singkat tentang turunnya Al-Quran, diturunkannya wahyu yang pertama. Nah anak-anak, surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama ditulis di dalam Al-Quran. Kalau surat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Tapi yang pertama ditulis di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Dan surat Al-Fatihah ini digolongkan kepada surat Makkiyah karena diturunkannya di kota Mekah. Surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran, artinya induknya Al-Quran. Jadi intisari dari Al-Quran itu adanya di surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah juga disebut As-Sab'ul Masani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa 7 ayat yang diulang-ulang? Karena 7 ayat ini diulang, dibaca setiap hari oleh orang Islam di dalam mengerjakan sholat. Karena membaca surat Al-Fatihah itu termasuk salah satu dari rukun sholat. Apabila kita di dalam sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Itulah surat Al-Fatihah. Kemudian anak-anak, Al-Quran itu diturunkan dengan tajwidnya ya. Apa sih tajwid itu? Tajwid itu ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Quran supaya baik dan benar. Kemudian membaca Al-Quran juga harus dengan makhraj yang baik, makhraj yang benar. Makhraj artinya tempat keluarnya bunyi huruf. Jadi membunyikan huruf-huruf hijaiyah itu harus dengan makhraj yang sudah ditentukan ya. Nah anak-anak, membaca surat Al-Fatihah tentu harus dengan benar ya, karena ini termasuk salah satu dari rukun sholat. Baiklah anak-anak, kita membaca surat Al-Fatihah ayat demi ayat ya. Ya, jadi anak-anak, ibu 1 ayat, kemudian anak-anak ikuti. Membaca Al-Fatihah, ayat yang pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan selain itu anak-anak, membaca Al-Quran itu harus diawali dengan membaca ta'awudz. Di dalam membaca Al-Quran ada adabnya, ada tata caranya. Apa saja adab kalau mau membaca Al-Quran? 1, harus dalam keadaan suci. Anak-anak harus berwudu lebih dahulu ya, dianjurkan untuk berwudu. Kemudian membacanya juga harus di tempat yang suci dan menghadap kiblat. Kemudian anak-anak tadi diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Yuk anak-anak, kita mulai membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itulah surat Al-Fatihah. Anak-anak harus bisa membaca dengan tajwid. Kadang-kadang ibu suka memperhatikan kalau anak-anak mau belajar membaca dulu surat Al-Fatihah. Yang sering banyak salah yang ibu dengar ini. Anak-anak sering membaca Bismillahirrohmanirrohim. Padahal di sini ada tasdid di dalam roh. Jadi harusnya membacanya Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Nah, kemudian yang sering diperhatikan juga nih lapad an'amta. Anak-anak sering membacanya amta. Perhatikan hurufnya. Huruf nun dan mim sukun. Membacanya an'amta. An'amta. Kemudian maghdubi. Anak-anak sering diganti huruf ghin dengan ba. Maghdubi. Padahal di sini ada huruf ghin. Ghairil maghdubi, ya. Nah, itu. Nah, anak-anak, kemudian kita belajar tajwidnya. Belajar tajwid itu kan banyak ya. Hanya saja sekarang yang kita perhatikan hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin dibagi berapa? Dibagi 4 ya, ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, dan ada iqlab. Hanya sepintas saja, nanti ibu memberi pertanyaan kepada anak-anak karena pelajaran tajwid itu sudah dipelajari ya dari kelas 3 sampai dengan kelas 5. Nah, nanti ada pertanyaan tentang tajwidnya. Sekali lagi anak-anak yuk baca surat Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja anak-anak untuk pelajaran atau materi kita di hari kedua tentang Al-Quran. Lebih kurangnya ibu mohon maaf. Dan nanti anak-anak akan ibu beri tugas seperti yang sudah ibu sebutkan tadi. Tugasnya dikirim kepada kelas 3 Ibu Feni, kelas 4 Pak Firdaus, dan kelas 5 Bapak Ahmad Yani.
Siap anak-anak untuk pertanyaan atau tugas dari Ibu ya. Nomor 1, apa arti dari Al-Fatihah? Kedua, Al-Fatihah disebut juga As-Sab'ul Masani. Apa artinya? Nomor 3, apa hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat? Dan nomor 4, apa hukum bacaan dari lafal an'amta? Di situ ada nun mati menghadapi ain. Yang kelima, tulis surat Al-Fatihah ayat ketiga. Itu soal dari Ibu dan selamat mengerjakan. Sekian saja yang Ibu dapat sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.